cuman yang kalian harus ketahui adalah percayalah untuk jaksa dan hakim, ini kasusnya pasal 264 dan 266 hanya untuk menutupi aib perselingkuhan. Jadi istri saya ini memfitnah saya bahwa saya dituduh melakukan tindakan pemalsuan dokumen. Ini supaya aib perselingkuhan itu tidak terbongkar. Kisah percintaan salah satu aktor tanah air Chris Satta dan Hilda Fitria terbilang cukup pelik. Ya, hingga kini perseteruan antara keduanya masih terus berlanjut dan tak kunjung menemukan titik terang. Pada Senin 17 Juni kemarin, ia kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bekasi. Pria berusia 30 tahun tersebut pun dituntut hukuman selama 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Mendapati hal tersebut, Chris pun mengungkapkan bahwa tidak ada saksi yang memberatkan dirinya. Tak hanya itu, ia juga tetap bersikeras bahwa pernikahan dirinya dengan mantan kekasih Billy Syahputra tersebut pernah terjadi. Seperti yang diketahui, sejak 24 April 2019 lalu, Chris mendekam di dalam tahanan akibat kasus pemalsuan dokumen pernikahan dirinya dan Hilda. Baik, hari ini sesuai dengan berita acara persidangan adalah untuk mendengarkan tuntutan yang akan disampaikan oleh penuntut umum dalam persidangan hari ini. Bagaimana penuntut umum siap dengan tuntutannya untuk dibacakan pada hari ini? Sudah siap ya? Sudah siap, bisa dibacakan ya? Baik, itu saudara terdakwa silakan dengarkan baik-baik apa yang akan dibacakan, nanti komennya ya. Itu juga. Nah, silakan. Semua saksi yang dihadirkan oleh JPU tidak ada yang memberatkan satupun. Bahkan dari pelapor, saksi pelapor, orang tua dari pelapor, sahabat pelapor, semuanya memberikan keterangan palsu, yaitu memberikan keterangan yang berbeda dari BAP kepolisian dan fakta persidangan. Lalu untuk bisa bilang dokumen ini palsu, itu harus ada dilakukan uji lab. Sedangkan di BAP polisi tidak ada keterangan uji lab. Lalu setelahnya saya sudah memenangkan peradilan perdata di Pengadilan Agama Bekasi. Itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa pernikahan itu ada. Kecuali pernikahannya nggak ada, lalu saya menciptakan buku nikah. Itu baru saya mengada-ngada bahwa saya itu memasukkan sebuah dokumen. Tetap bersikukuh pernah menikahi Hilda Fitria, Chris pun menjelaskan bahwa dokumen pernikahan dirinya dan Hilda merupakan asli dan diterbitkan secara sah. Karena hal tersebut, hingga kini ia masih merasa bingung atas tudingan pemalsuan dokumen nikah yang dipermasalahkan. Ya, paling tambahannya di setiap buku periode tahun 2015 dan 2017 itu kan ada kode yang dinamakan kode korporasi. Nah, kode korporasi itu yang bentuknya bentuk angka tapi dibolong-bolongin. Itu kodenya tuh terdaftar di Kementerian Agama. Jadi ini bukan semata-mata saya buat di pasar Senen atau di pinggir jalan, lalu saya foto, pasang foto saya sama dia berdua lalu saya tunjukkan ke media, bukan seperti itu. Mendekamnya Chris di dalam tahanan tentunya membuat pihak-pihak yang berada di dalam kubunya merasa terpukul. Salah satunya adalah sang ibunda Tuti Suratinah. Menurutnya, ia merasa kecewa dengan keputusan penegak hukum yang menuntut hingga 4 tahun penjara untuk sang putra. Nggak terima kita. Iya. Karena kan harapan tante mungkin bebas. Atau kalau kena tuntutan juga mungkin seringan mungkin. Karena kan dari awal persidangan sampai sekarang ini kan media meliput ya. Jadi tahulah jalan ceritanya ini gimana gitu loh. Jadi nggak bisa kalau dia dituntut sampai 4 tahun. Gitu. Hati ibu mana yang tak sakit saat melihat sang anak menderita di dalam sel tahanan. Meski mencoba untuk tegar, Tuti tak dapat menahan kesedihan karena harapan agar Chris dapat segera bebas kembali terkoyak. Meski begitu, ia mengaku bahwa Chris hingga kini masih sering menyemangati dan meyakini dirinya bahwa Chris akan menang dalam kasus yang menjeratnya. Ya, dia pasti ngasih support mamanya ya. Mama tenang aja. Enggak lah, masa iya saya dihukum sampai 4 tahun. Emang pasal saya kenapa gitu loh, karena saya baca di pasal-pasal saya harusnya saya tuh dituntutnya malah 5 tahun, tapi ini jaksa menuntut malah 4 tahun, jadi kan itu jaksa juga masih ada keraguan gitu. Jadi semoga hakim-hakim yang di sini juga bisa crosscheck lah yang kemarin jalannya persidangan, itu aja sih.
Itu sih Kris yang bikin mamanya ini support mamanya gitu. Karena mungkin kalau orang tua itu kalau dengar anaknya mungkin langsung dingin ya mungkin kaget iya sih. Tapi ya pasti Kris cerita-cerita gitu ya lega lah gitu. 2 bulan mendekam dalam tahanan, ternyata Kris merasa banyak kejanggalan atas kasus yang tengah bergulir. Meski begitu, kepada awak media, Kris pun mengungkapkan siap menghadapi kasus yang melibatkan dirinya hingga kebenaran benar-benar dapat terungkap. Penuntutan ini bersifat prematur. Kenapa bisa bilang prematur? Karena wajib hukum bagi jaksa untuk memberhentikan penuntutan bila mana di sebuah perkara pidana itu di dalamnya sudah ada perkara perdata. Gitu. Perdata sih udah menang di PA Bekasi, di PT Bandung, saya udah menang mutlak. Gugatan pembatalan perkawinan ini ditolak. Dia ingin membatalkan perkawinan itu, berarti perkawinan sempat terjadi secara logika seperti itu. Dan di dalam peradilan perdata itu tidak ditemukan letak kepalsuannya. Di mana letak kepalsuannya? Kecuali di Pengadilan Agama Bekasi itu ditemukan ada letak kepalsuan, ya berarti saya bisa dituntut pidana. Dan ini sudah melanggar surat edaran Mahkamah Agung dan Jaksa Agung tahun 2013. Jadi penuntutan saya ini sebenarnya sudah melanggar surat edaran Mahkamah Agung. Dan yang cukup unik adalah ini, penyidik aja yang ingin diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bekasi loh. Ini udah cacat hukum dari awal. Harusnya tidak ada penuntutan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat aja ya vonisnya bagaimana, biar kita lihat bareng-bareng. Ntar kita buktikan di nota pembelaan.